Shalom, apa kabar? Luar biasa. Di dalam Tuhan selalu ada hal-hal yang sangat luar biasa. Itu adalah mutu kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 19 September tahun 2022. Ada pesan Tuhan, firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Markus pasal 3 ayat yang ke-1 dan ke-2. Dengan perikop Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ayat 1, kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempermasalahkan dia. Di sini yang dimaksud mereka adalah ahli-ahli Taurat, orang Farisi, di mana mereka ini selalu mencari kesalahan Tuhan Yesus, supaya bisa membunuh, menyalibkan Tuhan Yesus. Dalam hal ini, kita sering dihadapkan kepada situasi kondisi kita berjumpa dengan orang-orang yang semacam ini. Orang-orang yang selalu mencari kelemahan, kesalahan orang lain. Supaya dia bisa menjatuhkan. Supaya dia bisa membunuh karakter orang itu. Tetapi Tuhan berpesan kepada kita semua. Supaya kita beda sebagai anak-anak Tuhan. Kita beda dengan orang-orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Memang mencari kesalahan orang lain itu gampang. Tetapi ada yang lebih gampang lagi untuk mencari kesalahan orang lain, yaitu mencari kesalahan diri kita sendiri. Kalau mencari kesalahan orang lain itu bisa keliru. Tetapi kalau mencari kesalahan diri kita sendiri, tidak bakal keliru. Karena kita tahu, kita sadar apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang kita kerjakan hari ini. Apa yang kita perbuat dengan sesama kita pada hari ini, kemarin. Itu kita yang tahu, kita sadar. Kadang kita ini, dalam hati kecil kita ini sadar, kita tahu bahwa ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini perbuatan ini tidak baik di hadapan Tuhan, menurut pandangan Tuhan. Tetapi kadang kita tetap melaksanakan, kita tetap terobos itu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, Tuhan berpesan kepada kita semua, kita jangan mencari kesalahan orang lain. Tetapi coba kita mencari kesalahan diri kita sendiri. Kita introspeksi diri kita sendiri. Dalam hal ini Tuhan menyembuhkan pada hari Sabat. Menurut orang-orang Farisi itu tidak dibenarkan. Tetapi menurut pikiran Tuhan, menurut ukuran Tuhan, Tuhan harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban Tuhan. Untuk memberikan berkat, untuk menyembuhkan orang yang sakit, untuk mengadakan mujizat-mujizat yang akan terjadi. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama-sama supaya kita tahu diri dan kita sadar diri. Ini hari Sabat, apa yang harus saya lakukan? Saya harus datang berbakti kepada Tuhan Allah kita, menyembah Tuhan Allah kita, datang ke rumah Tuhan supaya kita berjumpa, bertemu, sehingga kita dapat berkat yang luar biasa. Tanpa kita harus menyalahkan si A, menyalahkan si B, tapi kita coba menyalahkan diri kita sendiri. Kalau pada hari Sabat kita tidak datang ke rumah Tuhan, kita tidak beribadah, mari kita bersama-sama introspeksi diri. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Kau masih memberikan teguran kepada kami, mengingatkan kepada kami untuk selalu tidak mencari kesalahan orang lain seperti orang Farisi, seperti ahli-ahli Taurat yang mengerti akan firman Engkau. Tetapi kami belajar untuk introspeksi diri, untuk sadar diri, untuk tahu diri, sehingga kami tahu apa yang artinya hari Sabat. Saya harus datang ke gereja untuk berjumpa, memuji, menyembah Engkau di dalam rumah ibadah. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau masih mengingatkan kepada kami. Kami bersyukur atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.